Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi dari program Studi Teknik Elektro B Angkatan 2021 dengan NPM 2110631160022. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait falsafah Pancasila yang terdiri dari berbagai sumber. Pertama, sumber secara historis, kedua, sumber secara sosiologis, ketiga sumber secara politis, yang keempat sumber secara yuridis. Nah, sebelum saya akan menjelaskan terkait Pancasila dari berbagai sumber, alangkah baiknya saya akan jelaskan terlebih dahulu seberapa pentingnya Pancasila dalam penyelenggaraan di perguruan tinggi. Untuk menanamkan nilai-nilai moral Pancasila kepada generasi penerus cita-cita bangsa, dengan demikian pendidikan Pancasila diharapkan dapat memperkokoh modalitas akademik mahasiswa dalam berperan serta membangun pemahaman masyarakat. Di antara lainnya, satu, kesadaran gaya hidup sederhana dan cinta produk dalam negeri. Kedua, kesadaran pentingnya keberlangsungan hidup generasi mendatang. Ketiga, kesadaran pentingnya semangat kesatuan, persatuan, solidaritas atau nasionalisme. Kesadaran pentingnya norma-norma dalam pergaulan. Kelima, kesadaran pentingnya kesehatan mental bangsa. Keenam, kesadaran tentang pentingnya penegakan hukum. Ketujuh, menanamkan pentingnya kesadaran terhadap ideologi Pancasila. Pada penjelasan Pancasila yang terdiri dari berbagai sumber yang sudah saya jelaskan, pertama, sumber secara historis, yaitu sila pertama, masih berlangsungnya sistem penyembahan dari berbagai kepercayaan dalam agama-agama yang hidup di Indonesia. Sila kedua, kemanjuran konsepsi internasionalisme yang berwawasan kemanusiaan yang adil dan beradab, menemukan ruang pembuktiannya segera setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sila ketiga, Indonesia adalah bangsa majemuk paripurna yang menakjubkan karena kemajemukan sosial, kultural, dan teritorial dapat menyatu dalam suatu komunitas politik kebangsaan Indonesia. Sila keempat, demokrasi sebagai bentuk pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat memang merupakan fenomena baru di Indonesia yang muncul sebagai ikutan formasi negara Republik Indonesia Merdeka. Sila kelima, sejarah mencatat bahwa bangsa Indonesia dahulunya adalah bangsa yang hidup dalam keadilan dan kemakmuran. Keadilan ini kemudian dirampas oleh kolonialisme yudilatif, yaitu pada penjajahan. Pada sosiologis, pertama, kelompok masyarakat awam yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat secara sosiologis, yaitu masyarakat Indonesia bentuk pandangan hidupnya, way of life yang terdapat dalam agama, adat istiadat, dan budaya berbagai suku bangsa di Indonesia. Kelompok kedua, masyarakat ilmiah akademis yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat dengan teori-teori yang bersifat akademis. Pancasila sebagai sistem filsafat menurut Noto Nogoro merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan. Artinya, sila-sila Pancasila merupakan suatu kesatuan utuh yang saling terkait dan saling berhubungan secara koheren. Sumber politis, Pancasila sebagai sistem filsafat, kelompok pertama meliputi wacana politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat pada sidang BPUPKI, sidang PPKI, dan kuliah umum Soekarno antara tahun 1998 dan 59, pembahasan sila-sila Pancasila secara filosofis. Kelompok kedua mencakup berbagai argumen politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat yang disuarakan kembali di era reformasi dalam pidato politik Habibie 1 Juni 2011. Sumber politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat mengemukakan ketika Soekarno melontarkan konsep filosofinya Groundslide dalam filsafat negara, artinya kedudukan Pancasila diletakkan sebagai dasar kerohanian bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara di Indonesia. Ideologi politik adalah himpunan nilai-nilai ide, norma-norma, kepercayaan, dan keyakinan suatu walta nechung yang dimiliki seorang atau sekelompok orang atas dasar mana dia menentukan sikapnya terhadap kejadian dan problematika politik yang dihadapinya dan yang menentukan tingkah laku politiknya. Melalui pendekatan politik ini diharapkan mampu menafsirkan fenomena politik dalam rangka menemukan pedoman yang bersifat moral yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan kehidupan politik yang sehat. Pada gilirannya akan mampu memberikan kontribusi konstruktif dalam menciptakan struktur politik yang stabil dan dinamis. Secara sumber yuridis, pendidikan Pancasila negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Dan salah satunya ciri atau istilah yang bernuansa bersinonim yaitu pemerintah berdasarkan hukum, rule of law. Pancasila sebagai dasar negara merupakan landasan dan sumber dalam pembentukan menyelenggarakan negara hukum tersebut. Hal tersebut berarti pendekatan yuridis atau hukum merupakan salah satu pendekatan utama dalam pengembangan atau pengayaan materi mata kuliah pendidikan Pancasila. Urgensinya pendidikan yuridis ini adalah dalam rangka menegakkan undang-undang law enforcement yang merupakan salah satu kewajiban negara
penting penegakan hukum ini hanya akan efektif apabila didukung oleh kesadaran hukum warga negara, terutama dari kalangan intelektualnya. Dengan demikian, pada gilirannya melalui pendekatan yuridis tersebut, mahasiswa dapat berperan serta dapat mewujudkan negara hukum formal dan sekaligus negara hukum material, sehingga dapat diwujudkan dalam sosial, sekaligus terbangun suatu konsider bagi terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat sebagaimana yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa. Sekian, terima kasih. Silahkan saksikan video dari wawancara saya. Yang pertama yaitu PMI, yang kedua Dakar, yang ketiga oleh peran guru. Terima kasih. Dengan cara sama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi dari Teknik Elektro B Angkatan 2021 dengan NPM 21106311600022. Di sini saya akan memenuhi tugas yaitu tentang aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan di sini kita sudah ada di tempat PMI sesuai dengan profesi, yaitu Palang Merah Indonesia di Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi. Mari kita wawancara ke ruangan PMI. Assalamualaikum. Kak, perkenalkan, saya Sandi dari Universitas Indonesia Karawang. Saya izin mewawancari Bapak tentang aktualisasi nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan profesi Bapak, yaitu PMI. Apakah bisa diwawancarai, Pak? Boleh, silakan. Oke, terima kasih, Pak. Oke, baik, Kak. Apakah Kakak siap untuk diwawancarai terkait aktualisasi nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, khususnya sesuai dengan profesi Kakak? Oke, baik, Kak. Untuk pertanyaan pertama ini, yaitu apakah perlu pemahaman soal pemaknaan Pancasila di tengah masyarakat? Sangat perlu, khususnya sebenarnya kasus intoleransi di tengah masyarakat. Sesuai dengan kita ada berbeda-beda dari perilaku, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Terus ketuhanan yang Maha Esa, Tuhan itu ada satu. Jadi beda konteksnya dari misalkan beda agama kan beda Tuhan ya, itu kepercayaan menurut kepercayaan masing-masing, cuman kita diterapin lagi, disatukan lagi kepada Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri. Oke, baik, Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan kedua, apa saja hal yang mempengaruhi merosotnya nilai Pancasila di tengah masyarakat? Pemaknaan Pancasila khususnya di generasi muda sekarang itu lebih cenderung ke teknologi sendiri ya. Itu antara lain bisa kurangnya interaksi sosial sendiri, terus kurang berbaur entah sama tetangga, teman atau keluarga sendiri yang kepada. Oke, baik, Kak. Terima kasih. Untuk pertanyaan ketiga, apa yang harus kita lakukan agar nilai Pancasila kembali memuat di kalangan masyarakat? Di sini bisa melalui gotong royong, biasa setiap RT atau RW setiap hari Minggu atau hari libur dia mengadakan gotong royong sama warga sama RT sendiri. Nah, itu jadi bisa mempersatukan tetangga atau masyarakat sendiri kembali. Jadi berinteraksi sosial. Berarti dari kegiatan sehari-hari apa ya untuk pembuatan nilai Pancasila? Baik, Kak. Untuk pertanyaan selanjutnya, implementasi nilai-nilai Pancasila sesuai dengan profesi Kakak yaitu di PMI atau Palang Merah Indonesia di daerah Cibitung, Kabupaten Bekasi. Di sini bisa diartikan di Cilak 3 ya, Persatuan Indonesia. Jadi misalkan setiap bencana itu kita nggak mungkin sendiri-sendiri, mesti rame-rame. Ada yang di sektor A, sektor B, sektor C, sektor D, dan itu semuanya saling membantu. Entah dari daerah luar pun ada berdatangan juga, mau daerah-daerah dari luar Indonesia pun ada. Jadi kita sini jadi satu, jadi nggak
nggak kita sendiri, kalau sendiri nggak bakal bisa. Oke, baik Kak. Baik Kak, ini pertanyaan terakhir, yaitu harapan Kakak terkait aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di profesi Kakak di kalangan PMI atau lingkungan PMI. Di sini kita bisa menerapkan sila 5 ya, kemanusiaan yang adil beradab. Itu bisa dari contohnya pertama pertolongan pada masyarakat, kita berada berkala atas, kita menolong, bukan dari bisa kebencanaan, kita menolong satu sama lain. Oke, baik Kak. Terima kasih, mungkin dari kegiatan ini, dari wawancara bersama Kakak di PMI, khususnya di lokasi Cibitung, Kabupaten Bekasi, barangkali teman-teman yang ada di masyarakat, khususnya di mahasiswa Universitas Singapura Karawang dan pelajar yang ada di Kabupaten Bekasi, dan khususnya di lokasi Cibitung, bisa mengikuti agenda PMI di Cibitung. Ya, baik Kak, sudah siap dan sudah berani diwawancara oleh kami dari Universitas Singapura Karawang, dan mungkin itu dicukupkan saja dari PMI. Terima kasih Kak sudah membantu. Baik, kembali lagi dengan saya Sandi dari Universitas Singapura Bangsa Karawang, program studi Teknik Elektro B angkatan 2021. Saat ini saya ada di lokasi Cikarang Barat, tepatnya di Damkar, dan sekarang kita akan mewawancarai pihak Damkar terkait aktualisasi nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari atau sesuai dengan profesinya. Mari kita lanjutkan. Oke, baik teman-teman, saat ini saya sudah ada dari pihak Damkarnya untuk diwawancarai. Mari kita lanjutkan. Oke, baik Pak, selamat sore. Izin perkenalkan diri, saya Sandi dari Teknik Elektro B angkatan 2021 dari Universitas Singapura Bangsa Karawang. Kalau boleh tahu nama Bapak siapa ya? Oke, baik Pak. Profesi Bapak di Damkar jadi apa Pak? Kalau boleh tahu? Sebagai Dandu. Oke, baik Pak. Untuk pertanyaan pertama ya Pak ya, saya bacakan. Melihat kondisi saat ini banyaknya kasus intoleransi di tengah masyarakat, apakah perlu ada pembaharuan pemahaman soal pemaknaan Pancasila di tengah masyarakat? Sebenarnya isi dari Pancasila itu sudah tinggi, sudah bagus, dan itu saling terkait. Ya bisa dipisah dengan lainnya. Dari sila pertama sampai sila kedua itu saling berkaitan. Oke, baik Pak. Untuk pertanyaan keduanya, apa saja hal yang mempengaruhi merosotnya nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat? Mungkin dengan adanya perkembangan zaman dan teknologi, jadi daripada generasi muda tidak bisa, kurang bisa untuk melihat ke belakang dari sejarah bangsa Indonesia itu sendiri, bahwa Pancasila adalah bangsa negara Indonesia yang dibangun oleh pejuang-pejuang dan diimplementasikan ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang harus kita lakukan agar nilai Pancasila kembali menguat di kalangan masyarakat? Untuk nilai-nilai itu sendiri sebenarnya sudah ada di kehidupan sehari-hari pada masyarakat khususnya di Indonesia. Mungkin yang ditekankan kembali itu pendidikan akhlak, pendidikan etika itu diajar. Mungkin seperti sebelumnya dari pendidikan khususnya, dan pada dasarnya itu dibangun dari pendidikan. Kalau pendidikan dasar itu sendiri tidak untuk menimbulkan kembali nilai-nilai Pancasila, dasarnya itu dari pendidikan. Baik Bapak. Untuk selanjutnya yaitu implementasi aktualisasi nilai Pancasila sesuai dengan profesi Bapak. Bagaimana Pak? Dapat. Kaitannya dengan sila pertama sampai sila kelima itu nggak bisa dipisahkan sama sekali,
kaitannya dengan pemadam kebakaran itu sendiri, dari tugas kami menolong masyarakat itu tidak membedakan ras, tidak membedakan dia itu dari orang kaya, orang miskin, dari suku mana aja, dari mana. Kami melakukan semaksimal mungkin, sebisa mungkin, optimal mungkin. Terima kasih. Untuk selanjutnya pertanyaan terakhir ya Bapak ya, cukup memuaskan terkait jawaban dari Bapak. Pertanyaan terakhir ini, harapan Bapak terkait nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, khususnya masyarakat dan generasi muda. Kaitannya dengan nilai-nilai Pancasila, agar bisa bertahan mungkin dari pendidikan paling kecil ya Bapak, di keluarga, khususnya orang tua ya itu. Siap. Terima kasih banyak Bapak. Pertanyaan sudah selesai dilaksanakan. Terima kasih sudah meluangkan waktunya Bapak dan telah diwawancarai. Semoga implementasi nilai Pancasila berkembang dan bisa diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari.